Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Direktorat Bea Cukai Sumatera Utara berhasil menangkap peredaran narkoba di tengah laut. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, di redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Rias Audis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama pemerintah serta Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu pagi. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka untuk menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pertemuan itu juga sebagai koordinasi antar kebijakan fiskal dan moneter agar dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan khususnya kebijakan fiskal dan moneter. Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia. Peri mengatakan terdapat 2 langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pak Menteri Keuangan, Pak Haika, dan Pak Mensesnek, rekan-rekan media yang... Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, koordinasi fiskal dan moneter saat ini telah berjalan sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peri menyebut terdapat 2 langkah utama yaitu fiskal dan moneter bersama-sama sepakat dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil. Sedangkan langkah kedua menjaga kecukupan likuiditas pasar uang serta sektor perbankan. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan sinergi antar Bank Indonesia bersama dengan pemerintah. Ada 2 yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor 1 itu ya. Nomor 2 adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada
pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar dampak kebijakan fiskal dan moneter lebih signifikan ke perekonomian Indonesia. Dengan sinergi itu dinilai akan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini anjlok menyentuh Rp18.000. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku mendapat informasi pedagang tahu dan tempe di dalam negeri telah tergerus keuntungannya dikarenakan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dirinya memastikan akan memperkuat kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia demi menjaga nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak langsung kepada pelaku usaha kecil, salah satunya yakni pedagang tahu dan tempe. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan pelaku usaha tahu dan tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. Purbaya memastikan nilai tukar rupiah menjadi salah satu fokus pemerintah karena berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia demi menjaga nilai tukar rupiah. Itu kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus 4 orang debt collector yang terlibat kasus penganiayaan dan pembacokan terhadap 2 anggota BRIMOB di Kota Serang. Selain menangkap 4 pelaku, petugas juga berhasil mengungkap modus operasi kelompok ini yang nekat menggunakan senjata tajam serta kendaraan operasional berplat nomor palsu saat beraksi. Kasus penganiayaan yang menimpa 2 anggota satuan BRIMOB ini yang terjadi beberapa hari lalu di Kota Serang, yang mengakibatkan keduanya mengalami luka sobek akibat dibacok para debt collector. Peristiwa yang bermula saat istri salah satu korban yang berprofesi sebagai bidan pulang kerja sekitar pukul 9 malam dan tiba-tiba dihadang oleh sejumlah oknum penagih hutang atau debt collector. Merasa terancam, ia kemudian menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Mendapat kabar tersebut, korban bersama beberapa rekannya langsung datang ke lokasi. Namun situasi di lapangan justru memanas hingga berujung pada aksi penganiayaan secara membabi buta. Pasca kejadian, tim gabungan Polda Banten kecepatan berhasil mengamankan 4 orang pelaku. 2 pelaku ditangkap sesaat setelah kejadian, sementara 2 tersangka lainnya berhasil diciduk di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Polisi menyebut masih ada 6 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku berusaha menarik paksa 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2024 milik korban. Dalam aksinya, mereka melakukan intimidasi, pengancaman hingga pelemparan batu. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 2 unit mobil Fortuner operasional, serta surat tugas debt collector. Petugas juga menemukan fakta bahwa kendaraan operasional para pelaku nyatanya menggunakan plat nomor palsu. Jadi awal mula kejadian, istri korban yang berprofesi sebagai bidan di Rumah Sakit Fatimah
pulang kerja sekiranya pukul 21.00, kemudian dihadang sejumlah debt collector. Kemudian yang bersangkutan menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB, sehingga beberapa rekan BRIMOB turut hadir di situ. Sehingga terjadi perdebatan di situ, kemudian terjadilah rangkaian tindakan penganiayaan. Pasca kejadian tersebut, awal mulanya kita sudah mengamankan 2 orang pelaku, kemudian bertambah lagi, kemarin kita mengamankan lagi 2 orang pelaku, jadi untuk total pelaku seluruhnya ada 4 orang, yang mana perannya di sini mereka semuanya berada di lokasi, ada yang turut melakukan pelemparan batu, kemudian dengan ancaman dan pemerasan berusaha untuk merebut kendaraan yang dimiliki korban, yaitu jenis Daihatsu Xenia tahun 2024. Atas perbuatan anarkisnya, para pelaku kini jerat pasal berlapis tentang penganiayaan, pengancaman, serta pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan pada kasus ini masih terus didalami oleh penyidik Polda Banten. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kongres 3 Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI resmi digelar di Jakarta. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Kongres 3 Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI resmi digelar di Jakarta. Forum tertinggi organisasi buruh ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penyusunan strategi perjuangan pekerja dalam menghadapi berbagai tantangan ketenaga kerjaan ke depan. Sampaikan bahwa undang-undang perguruan yang baru itu katanya tadi. Kongres ketiga KPBI dibuka di Hotel Akasia, Jakarta Pusat Minggu pagi dengan mengusung tema Menangkan Politik Kelas Pekerja dan Bangun Kemandirian Ekonomi. Sejumlah pejabat dan tokoh buruh hadir dalam pembukaan kongres tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur. Hadir pula Ketua KPBI Ilham Syah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea, serta Ketua Umum DPP KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat. Serikat Pekerja dan Apindo itu akan membuat tim perumus dari undang-undang tenaga kerja yang baru dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian hasil rumusan itulah yang kemudian dibawa ke DPR untuk kemudian disinkronkan dengan naskah akademik yang sekarang ini sedang dibuat, dan kemudian tim dari Serikat Pekerja, Apindo maupun DPR kemudian akan membuat tim bersama untuk menggodok dan kemudian melakukan pembahasan. Karena saat ini dihadiri langsung oleh pimpinan DPR RI, tentunya beliau akan memberikan yang terbaik buat kawan-kawan buruh semua. Kongres ketiga KPBI menjadi forum tertinggi organisasi buruh tersebut setelah hampir 1 dekade perjalanan dan perjuangannya. Sebelumnya, kongres pertama digelar di Bogor pada tahun 2016, sedangkan kongres kedua berlangsung di Jakarta pada tahun 2022. Melalui kongres ini, KPBI melakukan evaluasi terhadap arah perjuangan organisasi, sekaligus menyusun strategi dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta praktik union busting. Selain membahas program dan arah perjuangan organisasi untuk periode mendatang, Kongres juga menjadi ajang konsolidasi serikat pekerja dari berbagai daerah yang tergabung dalam KPBI, serta memilih kepemimpinan nasional yang baru. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi jembatan strategis antara ASEAN dan kawasan Eurasia, sekaligus mendorong agenda pembangunan infrastruktur hijau yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Culture, architecture, and human connection meet
Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY saat menjadi pembicara dalam St. Petersburg International Economic Forum 2026 pada sesi dialog yang mempertemukan para pemimpin pemerintahan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari negara-negara ASEAN serta anggota Eurasian Economic Union. Forum SPIEF 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan Rusia dan negara-negara Eurasia, sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di bidang infrastruktur, transportasi, energi, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Menko AHY menyoroti dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi, gangguan rantai pasok, tekanan terhadap ketahanan energi dan pangan, hingga meningkatnya fragmentasi geopolitik. Ia menegaskan Indonesia terus mengedepankan politik luar negeri yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada kolaborasi. Di hadapan para peserta forum, Menko AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur bagi Indonesia tidak semata-mata berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara maupun jaringan transportasi. Dalam forum tersebut, Menko AHY juga mendorong penguatan kerjasama yang lebih konkret antara kedua kawasan, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan bersama di masa depan. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan transportasi rendah karbon, pembangunan konektivitas strategis, infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, energi bersih, sistem logistik berbasis teknologi, serta ekonomi maritim yang berkelanjutan. Distinguished participants, ladies and gentlemen, Indonesia's three priorities form a single integrated vision: a stronger, greener, and more future-ready Indonesia within a stronger, greener, and more interconnected region. By combining the engineering excellence and resource depth of the EAEU with the market dynamism and strategic geography of ASEAN, we can build infrastructure that endures, industries that innovate, and partnerships that can withstand uncertainty. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan imigrasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara tegas dan transparan. Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi tidak hanya terjadi saat Silmi Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024. Menurut Yusril, dugaan penyimpangan tersebut diduga berlanjut hingga saat ini ketika Silmi Karim menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi, termasuk di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga menegaskan, pemerintah mendukung penuh langkah KPK untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, penyidikan yang tengah berjalan harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh di lingkungan imigrasi. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi berbagai daerah. Imigrasi Jakarta Barat kemudian juga diduga melibatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kumham di masa yang lalu, dan bagi kami semua itu memang harus terungkapkan dengan sejelas-jelasnya, setuntas-tuntasnya oleh KPK sesuai dengan kewenangan dari KPK sebagai lembaga independen yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di bidang korupsi. Yusril menyebut kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat imigrasi ini harus menjadi titik awal reformasi menyeluruh di tubuh imigrasi. Pemerintah memastikan akan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK serta mendorong terciptanya tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Direktorat Bea Cukai Sumatera Utara berhasil menangkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Sampan yang membawa 30 kg sabu-sabu dari Malaysia tersebut diamankan tim gabungan Polda Sumut dan Bea Cukai di tengah laut, tepatnya di perairan Laut Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 2026 lalu.
Petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Dari dalam sampan milik tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 2 karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Adi Arisan Rabu siang mengatakan sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dibawa tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan nelayan tersebut merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Malaysia Indonesia. Ya, melalui perbatasan perairan Indonesia, kemudian di tengah laut kita hentikan. Dan kita lakukan penggeledahan, ditemukan 30 kilo narkotika jenis sabu. Rencananya mau diedarkan kemana tuh, Pak? Itu masih wilayah, nanti masuk ke wilayah Asahan. Itu. Saat ini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan narkoba di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jajaran unit reskrim kepolisian sektor Jati Uwu selamatkan seorang pria dari aksi penculikan dan penyekapan disertai ancaman pembunuhan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Aksi kawanan spesialis pecah kaca kembali meresahkan warga Tangerang Selatan. Para pelaku bahkan kini semakin nekat karena beraksi di tengah keramaian tanpa rasa takut dipergoki. Sebuah mobil yang terparkir di halaman minimarket menjadi sasaran pelaku saat pemiliknya hanya meninggalkan kendaraan untuk membeli makanan. Aksi kejahatan jalanan yang semakin berani dan mengkhawatirkan terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Jombang Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat malam. Sebuah mobil milik warga menjadi sasaran kawanan spesialis pecah kaca saat terparkir di lokasi tersebut. Aksi para pelaku tergolong sangat nekat, lantaran dilakukan di tempat umum yang ramai oleh pengunjung maupun pengendara yang melintas. Peristiwa bermula saat korban memarkirkan kendaraannya di halaman minimarket untuk membeli makan. Di saat korban meninggalkan mobilnya itulah, para pelaku yang diduga telah mengincar target langsung beraksi. Dengan cepat, pelaku memecahkan kaca belakang sebelah kanan mobil, lalu menggasak tas dan sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan. Setelah berhasil menguasai barang incaran, para pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor sebelum sempat diketahui korban. Korban baru menyadari menjadi sasaran kejahatan saat kembali ke mobil dan mendapati kaca kendaraannya sudah pecah. Kondisi tersebut sempat menyita perhatian warga dan pengunjung minimarket yang berkerumun di lokasi untuk melihat kejadian yang baru saja terjadi. Dalam aksi ini, korban kehilangan sebuah tas berisi dompet dan surat-surat berharga, serta satu unit laptop yang menyimpan berbagai file penting pekerjaan. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai sekitar 26 juta rupiah. Polisi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Petugas yang mendapatkan laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan rekaman CCTV sebagai petunjuk pengungkapan kasus. Yang bersangkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah dialami pecah, dan melihat di dalam mobil HRV tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger dan peralatan elektronik, serta satu buah laptop yang diambil. Pak, kalau diestimasikan kerugian itu berapa, Pak? Kerugian yang sudah disampaikan ke kami, estimasi kerugian materi mungkin 20-an juta, seperti itu. Kami sudah melakukan pengecekan dan olah TKP, memeriksa beberapa saksi yang ada di situ, serta meminta bukti petunjuk dari CCTV yang kita ambil yang untuk kita analisa.
Kami masih melakukan proses penyelidikan secara mendalam. Ada beberapa orang yang kami amati di situ, lebih dari 2 orang. Dan doaan kami dalam waktu dekat ini kasus ini bisa terungkap. Berdasarkan analisa sementara terhadap rekaman CCTV, polisi menduga aksi ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang pelaku yang memiliki peran berbeda saat menjalankan aksinya. Ya, polisi menemukan 1 buah granat aktif saat menggerebek rumah salah satu DPO kasus pencurian rumah di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam pengungkapan kasus ini 2 pelaku berhasil ditangkap sementara 2 pelaku lain masih buron, termasuk pemilik rumah yang menyimpan granat tersebut. Malam Komandan, tim Opsnal dipimpin oleh Kanitres Satreskrim Polres Pesawaran bersama Polsek Padang Cermin menemukan 1 buah granat jenis nanas yang diduga masih aktif saat menggerebek rumah seorang DPO kasus pencurian dengan pemberatan. Granat tersebut ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan di rumah pelaku berinisial D yang saat itu sudah melarikan diri dan tidak berada di lokasi. Temuan granat ini berawal dari pengembangan kasus pencurian rumah yang terjadi di wilayah Padang Cermin yang diduga dilakukan pelaku berinisial P, ID, D, dan N. 2 pelaku berinisial P dan ID berhasil ditangkap, sedangkan D dan N hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menyebut para pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan pelaku curat yang beraksi di wilayah Pesawaran, Bandar Lampung, dan sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung. Setelah menemukan granat, petugas langsung berkoordinasi dengan tim Gegana Brimob Polda Lampung untuk melakukan pemusnahan granat. Tangkap 2 pelaku, berinisial P dan ID. Nah, dari 2 pelaku tersebut mengembang ada 2 pelaku lagi yang bernama D dan P dan N. Nah, kemudian kita lakukan penggerebekan di rumah saudara D. Di sana tidak ditemukan pelaku sudah sempat kabur, melarikan diri, dan kita geledah, ditemukanlah 1 unit granat nanas. Untuk jaringan mereka ini daerah Pesawaran dan Polresta Bandar Lampung, dan ada beberapa juga LP di wilayah Polres lain. Hingga kini, polisi masih mendalami asal-usul granat tersebut, serta memburu 2 DPO yang masih melarikan diri untuk mengungkap peran masing-masing pelaku. Dari Pesawaran, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, video detik-detik penghadangan sebuah mobil yang diduga ditumpangi bandar narkoba di Kabupaten Wankanan, Lampung viral di media sosial. Dalam kejadian itu, Kapolsek Baradatu terpental setelah mobil pelaku nekat menabrak kendaraan patroli saat berusaha melarikan diri. Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik sebuah mobil Daihatsu Terios hitam menerobos penghadangan yang dilakukan kepolisian di depan Mapolsek Baradatu, Kabupaten Waikanan. Untuk menghentikan laju kendaraan, polisi memposisikan mobil patroli belintang di Jalan Lintas Sumatera, namun pengemudi justru nekat menabrak kendaraan patroli dan terus melaju melarikan diri. Akibat tabrakan keras itu, Kapolsek Baradatu, AKP Sunaryo yang berada di samping mobil patroli ikut terdorong dan terpental hingga beberapa meter. Saat itu polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan mobil, sementara pelaku yang diduga bandar narkoba melarikan diri. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto mengungkapkan peristiwa penghadangan ini merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Waikanan. Dalam kasus tersebut, polisi lebih dulu menangkap 3 tersangka berinisial MU alias Midin, NS, dan ECR di 2 lokasi berbeda dengan total barang bukti sabu seberat 32,83 gram. Adanya informasi dari masyarakat, benar-benar informasi. Pelaku sudah diamankan mobilnya, tapi pelaku masih dalam. Jadi sebenarnya kejadian waktu itu Kasat Narkoba, karena ketika
penggeledahan NS dan ECR itu pengembangan kembali, ada diduga pelaku kabur menggunakan terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran bersama Kanit Polsek Waituba Ibda Togatorob dengan KBU Narkoba di dalam mobil sambil menghubungi Kapolsek Baradatu. Kapolsek Baradatu dengan sigap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan pengadangan. Hingga kini, Satres Narkoba Polres Waikadan masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap para pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Waikadan Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jajaran unit Reskrim Kepolisian Sektor Jati Uwung selamatkan seorang pria bernama Iwan Kurniawan dari aksi penculikan dan disertai ancaman pembunuhan di sebuah rumah di kawasan Cibodasari, Kota Tangerang, Banten. Polisi menangkap terduga pelaku bernama Ferry dan Wahyu, di mana hasil interogasi aksi pelaku dilatar belakangi masalah hutang piutang senilai 30 juta rupiah. Seperti inilah kondisi korban Iwan Kurniawan yang disekap selama 17 jam dalam posisi tengkurap dan kondisi lemas dengan tangan, kaki hingga kepala terikat tali tambang. Selama disekap, korban juga mengalami intimidasi dan ancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Video tersebut dikirim pelaku Ferry kepada keluarga korban dan menjadi barang bukti pelaporan istri korban kepada Polsek Jati Uwung untuk kemudian melakukan evakuasi korban dari rumah pelaku pada Sabtu dini hari. Dari penyekapan tersebut, korban mengalami luka pada bagian tangan dan kaki berupa bekas ikatan tambang untuk kemudian dilakukan pengobatan dan visum kepentingan penyelidikan. Tadi saya sudah bilang. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku, yakni Ferry dan Wahyu, yang memiliki hubungan bapak dan anak. Keduanya melakukan aksi penculikan terhadap korban saat hendak pindah kontrakan untuk kemudian disekap. Kapolsek Jati Uwung Kompol Rabin menjelaskan latar belakang penculikan dan penyekapan disertai ancaman pembunuhan ini adalah masalah hutang piutang senilai 30 juta rupiah. Menurutnya, aksi penyekapan pelaku membahayakan keselamatan korban karena turut mengikat leher dengan tambang yang dilakukan selama 17 jam. Penangkapan pelaku penyekapan itu berawal dari kedatangan istri korban ke Polsek, di mana istri korban tersebut mendapatkan sebuah video yang menyatakan bahwa suaminya penyekapan. Lanjut, istrinya datang ke Polsek, Pawas dan anggota Opsnal, Reskrim langsung ke lapangan. Ternyata benar terjadi penyekapan. Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Itu kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat, tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Kedua terduga pelaku diamankan ke Mapolsek Jati Uwung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap motif tindakan pelaku terhadap korban. Bersama kedua pelaku, disita sejumlah barang bukti berupa tambang yang digunakan untuk mengikat korban, alas tidur untuk menyekap korban, dan pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.